Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut panduan menggunakan fitur atau menu-menu yang ada di editor aplikasi e-learning 2020. Pertama-tama, jika kita ingin mudah untuk mengerjakan atau membuat soal atau tugas atau yang lainnya, kita bisa memperbesar tampilannya ya di jendela kerja dengan cara klik icon seperti tanda silang ini. Jadi otomatis tampilannya full Windows. Nah, selanjutnya jika kita ingin copy paste sebuah artikel dari Google atau perangkat yang lain, di sini tersedia untuk beberapa pilihan ya untuk pastenya. Misalkan kita ingin copy paste sebuah artikel dari Google, saya sudah menyediakan di sini. Misalkan kita ingin copy bagian awal ini sampai bawah, kita sorot semua ya. Misalkan sampai sini. Selanjutnya kita klik kanan, copy atau salin ya. Kita kembali lagi ke aplikasi. Selanjutnya paste menggunakan fitur ini ya. Lalu tekan Ctrl V. Jadi otomatis artikel yang di Google tadi tercopy ke halaman aplikasi ini seperti itu. Jadi otomatis gambarnya terikut tercopy ya. Misalkan jika kita ingin mengcopy teksnya saja atau tulisan, kita menggunakan paste yang di tengah ini ya. Jadi kalau kita klik ini, ya, contoh ya. Ya, kita sorot bagian ini sampai bawah. Nah, ini kan ada gambarnya. Kita coba ya, kita copy dulu. Dengan ini. Sudah. Ya. Kalau kita paste menggunakan paste yang ada di tengah ini, itu yang tercopy tulisannya saja atau teksnya saja. Seperti itu. Lanjut. Misalkan kita ingin copy paste dari perangkat lain seperti Microsoft Word. Nah, ya, kebetulan di sini ada khusus ya untuk Microsoft Word. Ini saya sudah menyediakan contohnya. Ya, misalkan kita ingin copy paste ini, tulisan ini sampai bawah sini. Kita tekan Ctrl C. Baru kembali lagi ke aplikasi. Selanjutnya pilih yang ini. Ya, baru tekan Ctrl V. Kita tunggu sebentar. Ya, jadi teks atau tabel atau grafik yang ada di Microsoft Word ini otomatis tercopy paste ke lembar kerja ini. Kalau di Microsoft Word ada kita insert gambar atau sub, itu tidak bisa tercopy ya. Jadi yang bisa sebuah tabel atau contoh grafik. Mungkin teman-teman bisa coba yang lain. Seperti itu. Selanjutnya ada fitur ini, kembali ya. Jendela kerja atau batalkan tadi. Misalkan kita tidak sengaja nih menghapus ini, kena hapus. Ya. Jadi untuk mengembalikannya kita klik fitur ini atau tekan Ctrl Z, otomatis yang tadinya kita hapus bisa kembali lagi. Kalau kita ingin batalkan perintah tadi, kita tekan fitur redo atau kembali lakukan perintah tadi. Ya, jadi yang tadinya ada kembali lagi hilang seperti itu. Selanjutnya ada fitur ini spelling
fungsinya untuk mengkoreksi ejaan kata. Nah, di sini ada beberapa jenis bahasa ya. Misalkan kita ingin mengeja tulisan American Inggrisnya atau Prancis, Jerman dan lain-lain. Nanti di sini akan ada koreksinya. Karena ini artikelnya bahasa Indonesia, jadi banyak atau beberapa mengalami kesalahan seperti itu. Jadi nanti cukup sorot teksnya dan pilih spelling. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, jika kita ingin membuat teks tebal, kita aktifkan dulu fitur bold ini atau huruf tebal. Selanjutnya kita ketik kata-katanya. Misalkan saya. Jika sudah, kita nonaktifkan kembali. Ya, jadi terlihat ya perbedaannya antara tebal sama yang tidak, seperti itu. Selanjutnya, jika kita ingin membuat teks atau kalimat hurufnya miring, kita aktifkan fitur italic ini. Baru kita ketik kata-katanya. Ya, tulisannya udah terlihat agak miring. Jika sudah, kita nonaktifkan kembali. Seperti itu. Selanjutnya, jika kita ingin membuat teks atau kalimat bergaris bawah, kita aktifkan ini underline atau garis bawahnya ini. Baru kita ketik kata-katanya. Ya, di sini kata-katanya otomatis bergaris bawah. Di sini ada fitur strike out atau teks yang dicoret. Ya, kita aktifkan dulu. Ya, ini jangan lupa dinonaktifkan ya underline-nya. Ya, jadi kata-katanya seperti dicoret seperti itu. Selanjutnya, jika kita ingin membuat bilangan pangkat ya, kita aktifkan fitur ini, superscript ini. Nantinya misalkan 3 pangkat 3. Jadi kita ketik 3 dulu, baru kita aktifkan ini. Selanjutnya kita ketik. Nah, jadi seperti ini. 3 pangkat 3. Jika sudah, jangan lupa dinonaktifkan kembali. Jika kita ingin membuat bilangan apa ini ya, kebalikannya pangkat ya, saya lupa, nggak tahu ya. Kalau yang nggak ada tahu silahkan komen nanti. Caranya sama, kita ketik dulu huruf atau angkanya, misalkan 4, terus tandanya kita aktifkan dulu. Nah, seperti ini, 4, 2, gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya, misalkan kita tidak jadi untuk mengaktifkan fitur ini, kita sorot dulu ini, lalu klik fitur ini, jadi hapus format. Ya, jadi yang tadinya ini bilangan seperti tadi kembali ke normal ya, seperti itu. Termasuk yang ini, kalau kita hapus pangkatnya, misalkan kita bisa klik fitur ini. Nah, seperti itu. Jadi kembali ke normal. Selanjutnya, jika kita ingin membuat daftar bernomor ya, misalkan seperti ini, kita aktifkan dulu ya fiturnya ini, klik ini ya. Misalkan contoh 1. Kalau kita tekan enter, otomatis lanjut ke angka 2. Nah, dan selanjutnya. Untuk menonaktifkan ya, kita cukup tekan enter 2 kali. Ya, jadi sudah nonaktif fitur tadi. Selanjutnya, jika kita ingin membuat daftar bulletin atau seperti ini, tapi bukan angka, jadi cukup kita aktifkan fitur ini. Ya,
daftar bulat ini. Jadi contohnya. Nah. Oke. Untuk menonaktifkannya tekan enter 2 kali. Seperti itu. Selanjutnya ada fitur membuat quotes atau kutipan ya. Nah, kita aktifkan dulu fitur ini. Oke, misalkan nah, selamat mengerjakan. Jadi ada semacam tanda seperti ini. Nah, jika sudah menggunakannya, tekan enter 1 kali, baru klik tanda ini atau nonaktifkan kembali. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada fitur kirim tautan atau link seperti gambar rantai ini. Kita aktifkan dulu. Nah, seperti ini. Misalkan kita mau sisipkan link artikel misalkan. Nah, misalkan ini ya. Kita copy dulu linknya ini. Tekan Ctrl C. Selanjutnya kembali ke aplikasi, kita pastikan di sini linknya, tekan Ctrl V. Ya, baru kita kasih teksnya apa. Misalkan klik di sini. Selanjutnya klik OK. Jadi nanti ketika siswa atau guru lihat ini dan diklik ini akan nyambung ke artikel tadi, seperti itu. Selanjutnya ada fitur ini ya, insert gambar ya. Ada beberapa cara. Yang pertama, kita klik ini ikonnya. Misalkan kita mau cari gambar burung misalnya. Gambar burung Garuda. Ya, misalkan kita mau masukkan gambar ini, tekan klik kanan, salin lokasi gambarnya atau linknya ini. Habis itu pastekan di sini. Nah, sudah tampil, baru klik OK. Nah, seperti ini. Nah, apabila gambarnya dirasa kurang kecil atau besar, kita bisa mengubahnya dengan cara double klik gambarnya. Jadi angka yang di sini kita ubah misalkan jadi 250. Lalu tekan OK. Nah, jadi gambarnya otomatis agak kecil seperti itu. Kalau ingin perbesar berarti tinggal dibesarkan aja angkanya. Yang kedua, misalkan kita ingin mengupload gambar pribadi dari foto atau komputer. Caranya ya, kita harus upload dulu fotonya ke hosting atau ke website. Di sini ada situs gratisan yang bisa digunakan, itu situsnya ini. Nah, alamatnya imgbb.com. Nih alamatnya. Caranya mudah. Kita tinggal drag gambar yang kita ingin tautkan tadi, misalkan gambar ini ya. Gambar ini kita klik, seret, kita tarik sini. Baru klik unggah. Setelah itu kita copy linknya. Jadi ini pilih tautan langsung, baru linknya ini kita copy dan pastekan ke aplikasi. Jika sudah, klik OK. Nah, jadi gambar perahu tadi yang dari komputer sudah tampil di lembar kerja ini. Nah, ini gambarnya terlalu gede, kita kecilin dulu, double klik,
kita ubah angkanya ini menjadi 300 misalkan, baru klik OK. Ya, jadi gambar yang dari komputer sudah ada di lembar kerja ini. Selanjutnya kita praktek untuk membuat sebuah tabel. Nah, di sini sudah disediakan fiturnya. Ya, ini yang kayak tabel ini kita klik. Nah, ini misalkan ini barisnya 3, kolomnya 2, atau misalnya di sini dibuat 3 juga. Nah, jika ingin kasih judul tabelnya, kita ketik kata-kata di sini atau kalimat, misalkan contoh tabel. Selanjutnya klik OK. Ya, jadi judulnya tadi muncul juga di sini. Nah, nanti di kolom-kolom ini kita bisa masukkan teks, gambar, dan lain-lainnya seperti itu. Selanjutnya, jika kita ingin membuat sekat atau pembatas ya, misalkan di sini ada materi tambahan atau ingin buat keterangan lain, nah kita bisa sisipkan garis horizontal ini. Klik ini. Nah, jadi ada semacam sekat di sini ya. Seperti itu. Selanjutnya, jika kita ingin sisipkan sebuah simbol, ini ada ini special karakter ini ya, kita klik lalu pilih ya, karakter mana yang kita ingin masukkan. Misalkan yang ini. Nah, jadi di sini udah tampil. Nah, ini ada fitur untuk menyematkan sebuah video dari YouTube. Jadi Bapak Ibu atau rekan-rekan yang ingin melampirkan sebuah video dari YouTube, kita klik ini ikonnya. Misalkan kita ingin melampirkan video ini ya. Mana ini? Nah, ini. Misalkan kita ingin. You're serious about your business. You need to build systems. Pastikan yang di copy bukan iklannya ini ya, linknya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pastikan videonya udah terbuka dulu, baru kita klik kanan. Kalau kita salin URL video, nantinya akan terputar video-video yang lain juga. Nah, jadi yang disalin itu kode sematnya atau embed kodenya ya. Jadi yang ini kita klik. Selanjutnya kita pastikan di sini. Ya. Ini angka ini untuk mengubah lebarnya. Ini untuk mengubah ukuran tinggi videonya. Ya. Baru selanjutnya kita klik OK. Nah, jadi video yang dari YouTube akan masuk ke halaman kerja ini. Selanjutnya kita bisa mengubah gaya-gaya teks yang ada di sini ya. Misalkan kita ingin membuat gaya ya, di sini ada banyak pilihan. Kita pilih misalkan bikin ini yang teks yang disorot ini ya. Tandanya misalkan ya seperti ini. Nah, jika sudah membuat seperti ini, gaya seperti ini, jangan lupa untuk dinonaktifkan kembali ya. Nah, kalau kita ingin membuat gaya yang lain, misalkan gaya teks dalam apa ini, box ini atau kontainer ini, nah seperti ini. Ya, jika sudah, jangan lupa dinonaktifkan kembali. Nah, nanti silakan praktek yang lainnya jika ini ada banyak pilihan membuat model tulisan dan lain-lain seperti itu. Misalkan kita ingin mengubah ukuran huruf atau membuat tulisan yang gede ukurannya.
Nah, di sini ada pilihannya ya. Nah, ini. Jadi kalau heading 1 itu yang paling besar, misalkan untuk judul nih. Nah, seperti itu. Silakan dicoba ini jenis-jenis ukurannya, ada yang paling kecil ini. Nah, selanjutnya misalkan kita ingin mensisipkan angka-angka yang matematika ya, atau MTK formula ya. Ya, ada simbol ini, kita klik. Misalkan kita mau buat ini ya, kuadrat ini ya. Nah, misalkan kuadrat 9. Nah, seperti ini. Nah, di sini banyak pilihan ya. Silakan nanti dipilih sesuai kebutuhan. Nah, misalkan ini 2/5. Misalkan. Nah, setelah itu klik OK jika sudah. Nah, jadi akan di sini. Selanjutnya kita ingin mensisipkan karakter atau simbol-simbol yang lain. Jika tidak ada di sini, kita bisa carinya di sini ya. Nah, ini. Nah, misalkan kita bikin 17 derajat Celcius misalnya. Nah, seperti ini. Sini banyak juga pilihannya. Nah, ini apa nih misalnya ini? Nah, jika sudah, baru klik OK. Nah, sini banyak pilihannya ya. Setelah itu klik OK. Nah, seperti itu. Oke, kita sudah banyak praktek ini ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau komentar silakan. Oh ya, jika sudah jangan lupa kembalikan tampilannya ya. Lalu tekan simpan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.